Jadi kieu lamun penulis satu di antara angka 100 itu anggaplah 60 untuk penulis pertama. Paham Saudara Rian? Yes. Karena penulis pertama itu dia yang paling banyak memberikan kontribusi. Paham Rian? Siap. Kenapa dia dimasukkan di satu? Itu fair play. Kalau yang di satu itu adalah orang yang paling banyak memberikan kontribusi. Itu. Jadi nilainya pun akan tinggi, 60% misalnya. Nah, yang kedua ketiga itu akan sama. Jadi 40% dibagi 2. Gitu. Ini mah contoh 60-40-nya Om Rian. Contoh ini mah. Sesungguhnya gua lupa karena itu urusannya tuh kalau Q4 tuh berapa gitu hitungannya beda lagi Om. Jadi Q1, Q2, jadi jurnal tuh ada Q1, 2, 3 yang sekarang tuh. Jadi untuk bobotnya itu akan beda-beda. Ya. Jadi biasanya kalau untuk jurnal ini Q1 itu apalagi kita kolaborasi sama dosen itu adalah biasanya dosennya yang penulis pertama. Itu. Terus Om Rian bilang, emang saya nggak bisa? Bisa Om. Om yang bikin konsepnya, Om yang bikin ini, Om yang itu, dosen yang ngikutin konsep Om. Om nomor 1. Paham Om Rian? Oh bisa gitu ya Pak? Bisa, asal Om yang memberikan kontribusi, konsep, segala macam, bisa itu Om. Bisa lah. Kan selama ini kan kolaborasinya sama dosen tuh. Misalnya gini, kayak gini nih. Misalnya Om sama Uwa aja ya. Om jurusannya pemasaran nih. Pemasaran Om. Oke. Wah, saya ternyata punya ide judul misalnya era digital dan model pemasaran 5.0 terhadap terhadap keputusan customer value dan dampaknya terhadap keputusan pembelian. Ya. Era digital sama 5.0. Berarti itu kan ada strategi tuh 5.0 teh. Makanya baca itu yang lagi fenomenal. Terhadap pelaksanaan digital marketing dan marketing pemasaran ini eranya 501 itu mengikuti keinginan konsumen berdampak terhadap customer value atau kepuasan konsumen yang akhirnya berdampak kepada proses keputusan pembelian tinggi atau keputusan pembelian tinggi. Kelanya Om, azan heula. Siap. Dulu. Jadi Ki Om Rian dan buat semuanya. Jadi 1, 2, 3 itu memang kalau untuk jurnal itu ada poin-poin atau penulis sama pertama atau kedua ketiga itu ada poin yang berbeda. Jadi Ki Om Rian dan yang lain. Selama ini biasanya para dosen kan diwajibkan untuk jabatan fungsional itu untuk membuat suatu jurnal. Kita punya kewajiban membuat suatu jurnal dan penelitian itu dosen itu 1 semester 3 untuk master, untuk jabatan fungsional dan untuk membantu para mahasiswa yang akan nanti kolaborasi. Jadi gini Om Rian, kalau Om Rian misalnya terploting sama Uwa. Jadi Om Rian kalau memang punya idenya, judulnya dan semuanya itu risetnya minimal gini, saya punya masalah, isu, judul dan objeknya Om Rian yang nentukan. Betul nggak? Ya. Nah, bilang ke Wah aku punya ini nih, soalnya di kantor saya ternyata ada masalah tentang misalnya era digital marketing. Hingga berdampak kepada penjualan menurun. Nah, ini gimana ya, Wak? Saya pengen mengangkat ini. Oke. Saya sebagai pembimbing akan berlaku sama dengan kayak pembimbing tesis. Paham sayang? Ya. Objek, fenomena, isunya dari saudara. Itu pun akan terus dibantu pada bab 1, 2, 3. Jadi kami pun hanya membantu. Mendukung. Jadi berkonsultasi. Wah ternyata itu fenomenanya saya kira udah cukup belum? Karena kalau jurnal itu kan introduction kan cuma 1 halaman Om. Benar nggak Mbak deh? Benar nggak Mbak ini? Jadi ketajamannya konsul sama kita Om gitu. Ya. Ketajaman fenomena, isunya dan sebagainya konsul sama kita. Nah nanti bab 2-nya istilahnya literaturnya
kamu yang buat Om Rian, benar nggak? Ini loh Wak, ini. Karena kalau misalnya kita itu belajar jurnal apa tuh tesis, saudara harus belajar itu lindasan teori, benar nggak? Betul. Dan semuanya juga harus belajar, nggak ada yang jurnal cuma belajarnya sakit, nggak ada itu. Saudara kalau tahu apa itu, dia jurnal itu resume dari suatu penelitian lengkap dari tesis, skripsi atau disertasi itu. Cuman lebih dipersimpel sebenarnya. Jadi wawasan saudara untuk fenomena, membaca isu atau permasalahan dari objek yang saudara pilih itu sama tesis sama jurnal. Terus wawasan saudara mengerti akan literatur dan referensi sami Om. Jadi Om yang nantinya harus akan lebih aktif mencari. Ngerti nggak? Iya. Aktif mencari sama teman partnernya gitu. Ya, kita membimbing dan adanya masukan. Ini misalnya bukunya nggak baru nih, atau misalnya ternyata nggak nyambung nih penelitian orang untuk penelitian yang jadi referensi, bagusnya ini nih. Nah itu kami ikut tugasnya Om Rian, ya. Dan metodenya didiskusikan. Kan tadi kolaborasi dosen mah memang jurnal penelitian dosen yang sudah beres buntutnya, saudara, benar nggak? Itu. Jadi nanti belajarnya di mana Wak? Nanti pada saat assessment, ya kan? Saudara akan dibimbing asesmen untuk memahami jurnal yang berkolaborasi dengan dosen. Paham sayang? Nah, Rian berarti kalau mau sendiri itu metode harus dari ide atau misalnya pengetahuan sendiri Om Rian. Metode penelitian mah deskriptif, verifikatif bukan itu. Uji hipotesis kalau nggak regresi SEM, benar nggak? Akan sama. Mungkin nanti konsulnya benar nggak Wah ini teh pakai SEM-nya gini caranya, gitu kan? Betul nggak itu? Jadi yang mengolah, yang ide, kan eta teh kita kedah diolahnya, leres teu? Nyebar kuesioner, sabaraha rupa, kan nu dosen mah udah bentuk jadi. Jadi peran saudara adalah menggantikan peran dosen yang membuat penelitian sudah difikskan dan jadikan jurnal, gitu loh Om Rian. Ya. Yes. Paham ya Om? Siap. Itu bedanya 1 dan 2, makanya kalau yang ke 1 itu pasti dia lebih banyak memberikan kontribusi gitu. Jadi kebanyakan jurnal ini sebenarnya diakomodir sama dosen. Nah, mahasiswa ikut ke penelitian dosen ya Pak ya? Iya betul itu. Karena itu mempermudah sebetulnya. Nanti pendadarannya kan nanti kita kalau asesmen udah kayak sidang Om, betul nggak? Iya betul. Iya sama aja itu. Cuman sudah akomodir sama dosen yang sudah siap penelitiannya gitu. Benar nggak? Oke Wak, noted Wak. Sip ya. Oke. Wak, kalau dosen marketingnya yang sebagai nanti pembimbing itu siapa? Bu Sri Astuti. Pilihannya siapa aja marketing? Pak Sunardi. Saudara bisa konsultasi Pak Sunardi, terus Ibu Ajeng Mariana tuh. Ajeng Mariana ya. Ya. Yang beliau itu dekan S1 dia. Oh, terus dekan S1. Bisa Parian, ya. Bisa Ibu Nurul. Ya. Banyak. Itu kita bisa milih atau gimana Wak? Atau nanti given Wak dari Prodi? Nah, sekarang ini berdasarkan request. Makanya apa yang disampaikan ke saudara, mending saudara sendiri tanyakan lebih pasti dari pihak mahasiswa. Apakah itu plotting itu memilih dosen apa enggak gitu. Kalau di S1 ada sayang. Tadi siapa yang di S1 ya? Kalau di S1 tuh ada request. Dulu di S1. Pembimbingnya siapa? Dulu saya satunya enggak. Dan gua juga waktu S1, S2, S3 itu kita dibolehkan untuk memilih pembimbing atau promotor. Gitu ya. Boleh, sama aja. Jadi kata gua mah kudu dipilih, tapi saudara harus bisa mengerti sendiri mana yang untuk kepentingan saudara dalam menjalankan tesis. Lamun jurnal mah kan sudah diakomodir, benar nggak? Ya Irfan ya, benar nggak? Bu Dini sama Bu Esmi ya, sama Firman. Iya Wak. Sama Alan, sama siapa ini? Pak Faisal, kalau misalnya kita jurnal makan sudah diakomodir, benar nggak? Ya, jadi tinggal asesmen sama dosen udah diakomodir kan, udah jadi, benar nggak? Ya. Iya. Asesmennya seperti apa? Ya, betul. Asesmennya nanti seperti apa, Wak?
Apa sayang? Yang asesmen yang hasil penelitian dosennya itu nanti seperti apa? Nah, Jurnal assessment, Wak.